kelompok kami akan menjelaskan pembelajaran tentang kognitif. Sebelum kita lanjut dengan pembahasan, kita terlebih dahulu untuk perkenalan. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurlaili Maulida, NIM T2019-1288. Dan tidak lupa dengan teman-teman saya nanti untuk membahas pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu Vivi Nur Arifah, yang kedua yaitu Ismi Putri Nurlailia. Dalam dunia pendidikan dikenal beberapa istilah perkataan. Pembelajaran yang sering digunakan oleh pendidik dalam mendesain pembelajaran yakni teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik. Faktanya, tidak semua guru dapat menjelaskan dari beberapa teori tersebut, meski secara praktik mungkin saja sering dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian teori belajar kognitif. Teori kognitif merupakan pendekatan belajar yang sering mengutamakan proses belajar. Pada hasil belajarnya, teori belajar kognitif sering disebut sebagai model perseptual. Selanjutnya yaitu cara belajar teori kognitif. Cara belajar yang baik menurut teori ini adalah dengan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif, kemudian dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Teori kognitif bermakna memandang bahwa proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru, yang dimana proses belajar terjadi melalui tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Maka siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepatnya kepada siswa atau advanced organizer. Dengan demikian akan memengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Advanced organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivi Nur Arifah dengan NIM T2019-1299. Setelah kita mempelajari pengertian teori belajar kognitif dan cara belajar teori kognitif, selanjutnya saya akan memaparkan contoh pembelajaran teori kognitif di kelas dan tujuan dari teori kognitif. Apa saja sih contoh dari teori pembelajaran kognitif? Simak penjelasan berikut ini. Contoh dan cara yang bisa digunakan untuk strategi belajar kognitif dapat berlangsung maksimal adalah: contoh yang pertama, membuat permainan untuk menghafalkan sebuah puisi, lagu, atau fakta. Yang kedua, minta siswa untuk membuat jurnal tentang apa saja yang telah mereka lakukan dan pelajari dari hari ke hari atau minggu ke minggu. Siswa bisa mendemonstrasikan proyeknya di depan kelas. Yang ketiga, minat siswa untuk membuat permainan belajar mereka sendiri ketika mereka sedang akan memahami sebuah fakta atau subjek. Yang keempat, minat siswa untuk menjabarkan teori atau masalah pembelajaran kepada siswa lain dan mengajarkan teori atau masalah tersebut kepada mereka. Yang kelima, buat daftar pertanyaan di papan tulis, lalu minta siswa untuk menjawab dan mempelajari mengenai cara berpikir mereka.
Dalam penerapan strategi ini, guru harus bisa menekan secara halus kepada siswa agar mereka mau mempelajari yang memang harus dilakukan. Dan selanjutnya, tujuan dari teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif dibentuk dengan tujuan mengkonstruksi prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Hasilnya berupa prosedur-prosedur yang dapat diterapkan pada situasi kelas untuk mendapatkan hasil yang sangat produktif. Teori belajar kognitif menjelaskan bagaimana seseorang mencapai pemahaman atas dirinya dan lingkungannya, lalu menafsirkan bahwa diri dan lingkungan psikologisnya merupakan faktor-faktor yang kait-mengait. Teori ini dikembangkan berdasarkan tujuan yang melatar belakangi perilaku, cita-cita, cara-cara, dan bagaimana seseorang memahami diri dan lingkungannya dalam usaha untuk mencapai tujuan dirinya. Setiap pengertian yang diperoleh dari memahami diri sendiri dan lingkungannya disebut insight. Nah, pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang pengertian dari teori kognitif, cara belajar menggunakan teori kognitif, contoh pembelajaran teori kognitif, dan juga tujuan pembelajaran dari teori kognitif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari teori kognitif. Setiap teori pembelajaran pastilah dibandingkan dengan teori pembelajaran lainnya. Selain itu, teori pembelajaran juga melengkapi dan menambah dari kekurangan teori-teori pembelajaran yang telah diungkapkan oleh para ahli sebelumnya. Dan setiap teori pembelajaran pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan dari teori kognitif terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama, sebagian besar pada kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif, yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua, pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan, dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan alur dari pengembangan materi yang diberikan. Yang ketiga, dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi yang telah diberikan. Karena pada teori ini, salah satunya menekankan pada daya ingat yang dimiliki oleh peserta didik untuk selalu mengingat materi-materi yang telah diberikan. Yang keempat, menurut para ahli kognitif itu sama artinya dengan kreasi atau pembuatan satu hal baru, atau membuat suatu hal baru dari hal yang sudah ada. Maka dari itu, dalam teori ini, peserta didik harus bisa mengkreasikan hal-hal baru yang belum ada, atau menginovasi hal-hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Yang kelima, teori kognitif ini mudah untuk diterapkan, dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia, dan juga di segala tingkatan. Baiklah, kita sudah membahas tentang kelebihan dari teori kognitif. Mari kita lanjut untuk membahas kelemahan dari teori kognitif. Yang pertama, pada teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik. Dan setiap peserta didik memiliki kemampuan ingatan yang berbeda-beda. Sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah menganggap semua peserta didik memiliki kemampuan daya ingat yang sama. Yang kedua, ada kalanya juga dalam teori ini tidak memperhatikan cara peserta didik untuk mengeksplorasikan atau mengembangkan pengetahuannya, dan juga cara mereka dalam mencarinya. Karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Yang ketiga, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan teori kognitif, maka dapat dipastikan peserta didik tidak akan sepenuhnya paham dengan materi yang diberikan. Yang keempat, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lainnya, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Yang kelima, dalam menerapkan teori kognitif ini perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan materi yang telah diterimanya. Nah, itulah pembahasan tema dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.